menggonjang-ganjing adanya aturan anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka 2024 yang putri untuk melepas jilbab telah berakhir. Namun masih membekas dalam ingatan masyarakat. Aturan tersebut dianggap tak sesuai dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Ketua Umum Pengurus Pusat Purna Paskibraka Indonesia PPPI, Gousta Feriza, menyesalkan kejadian tersebut. Kejadian yang menjadi sorotan dan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Terkait hal itu, PPI telah berkonsultasi dengan MUI, KPAI, dan Komnas HAM merespon persoalan tersebut. Ada suatu kegamangan bagi kita bahwa Paskibraka ini adalah anak-anak Indonesia, masih kategori anak-anak, jadi jangan sakarep dewe. Pernyataan ini disampaikan oleh Gousta Feriza dalam diskusi nasional Paskibraka Pasukan Penjaga Merah Putih yang mengusung tema Jangan Nodai Kebenekaan Indonesia yang diselenggarakan di Museum Naskah Proklamasi Jalan Imam Bonjol nomor 1 Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu 24 Agustus 2024. Hadir dalam diskusi nasional Paskibra sebagai narsum atau pembicara yaitu Hajah Himmatul Aliyah Sos MSI, anggota Komisi 10 DPR RI, Gousta Feriza SHMH selaku Ketua PPI Pusat, Arif Fahrudin MAG sebagai Wasekjen MUI, Asep Kambali sebagai seorang sejarawan dan sebagai moderator yaitu Arlista Putri dari Presenter Ines yang juga Purna Paskibraka Indonesia tingkat nasional tahun 2003. Gousta Feriza menegaskan seharusnya BPIP paham bahwa anggota Paskibraka yang masih kategori anak-anak itu dilindungi perundang-undangan. Hasil dari konsultasi KPAI menyatakan aturan itu merupakan pelanggaran hukum. Lebih lanjut, Gousta Feriza menjelaskan, kedepannya nanti jangan dimain-mainkan Paskibraka ini. Buat kami, apapun lembaganya yang mengelola Paskibraka, kembalikan Paskibraka kepada kitahnya, yang mana anggota Paskibraka telah menjadi duta Pancasila. Sebab dari simbol kepala sampai kaki itu syarat dengan simbol Pancasila. Salah satunya poinnya menghormati keberagaman. Inilah yang menjadi hakikat dasar bagaimana kita seorang Paskibraka bisa mengemban amanah sebagai duta Pancasila, tegas Gustaf. Ya, baik, terima kasih. Ini acara yang luar biasa, kolaborasi antara pengurus pusat Purna Paskibraka Indonesia dengan pengurus PPDKI, DKI, dan apresiasi yang luar biasa untuk pengurus PPDKI, jajaran kami dari pengurus pusat. Tentunya apa yang telah jadi kemarin itu menjadi keprihatinan yang mendalam, dan juga jelas kita menolak dengan tegas ya kejadian kemarin, dan kami terus akan melakukan upaya-upaya agar program Paskibraka itu bisa kembali pada kitanya. Apakah nanti akan ada kembali untuk Paskibra ini diambil alih dengan PPI kalau memang itu masih belum apa sih, masih terulang kembali? Apakah ada niatan? Jadi begini, PPI itu bukan pengelola Paskibraka. Ya. Program Paskibraka itu berarti tanggung jawab pemerintah. Oke, siap. Nah, tapi PPI itu punya tanggung jawab moral untuk mengawasi bagaimana agar program Paskibraka itu bisa berjalan sesuai dengan titelnya. PPI selama ini 35 tahun dilibatkan dalam setiap pembentukan Paskibraka baik di daerah, di provinsi maupun di tingkat nasional. Purna Paskibraka Indonesia itu mempunyai 38 provinsi anggotanya, ya, pengurusannya, dan tersebar di 514 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Jadi sebuah kekuatan yang luar biasa yang bisa kita gerakkan. Seluruh Indonesia 25.000 orang ya. 25.000. Seluruh Indonesia 25.000 orang kekuatan PPI. Per tahun ya. Per tahun 25.000 orang. Kami berharap ini menjadi sebuah rekomendasi bagi pemangku kebijakan agar bisa mengevaluasi BPIP. Ya, mengevaluasi BPIP baik badan secara keseluruhan ataupun ya terutama ini yang pimpinannya
Harapan ke depan ini bahwa seperti saya bilang tadi, jangan pernah coba-coba dan main-main dengan program Paskibraka. Siap. Siap. Terima kasih. Mantap. Nada yang sama juga disampaikan oleh anggota DPR di Komisi 10 Himmatul Aliyah dari Partai Gerindra yang membenarkan Paskibraka telah menjalankan kebenekaan itu. Indonesia yang beragam karena kebenekaan. Aturan yang melarang penggunaan jilbab, padahal jilbab menurut Islam suatu aturan yang ditaati, harusnya menghormati, ujar Himmatul. Mengenai larangan anggota Paskibraka Putri menggunakan jilbab saat upacara HUT ke-79 Republik Indonesia dinilainya melanggar Pancasila. Selain melanggar Pancasila, ini tidak layak dilakukan BPIP. Tapi kok malah langgar tugas pokok fungsi sendiri. Belum lagi melanggar Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 29, jelas hima. Salah satu peserta diskusi saat dimintai pendapatnya oleh awak media yaitu Nana Supriyatna. Nana Supriyatna yang saat ini sebagai anggota Majelis Pertimbangan Organisasi MPO PPI Kota Jakarta Timur periode 2024-2029. Dirinya mengatakan terima kasih atas diskusi yang diadakan oleh PPI Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Dan ini menurutnya bukti bahwa PPI tidak merasa benar, tapi berusaha benar untuk meluruskan hal-hal yang dianggap melanggar dengan melakukan koordinasi, komunikasi, dan diskusi saat ini dengan pihak-pihak yang dianggap berkompeten memberikan masukan. Dengan tidak mengurangi rasa hormat pada BPIP, bila melihat sejarah berdirinya Wadah Purna Paskibraka Indonesia atau PPI, itu bukan didirikan oleh masyarakat, tapi dibentuk oleh pemerintah melalui hasil kesepakatan Kabid PGM Depdikbud se-Indonesia tahun 1985 saat itu. Yang diharapkan para Purna Paskibra dapat membantu pemerintah dalam perlakuan terhadap Sang Merah Putih dan bela negara kepada siswa-siswi melalui wadah PPI. Maka sebaiknya BPIP tidak menangani teknis kepaskibrakaan karena sudah ada wadahnya, justru harus dikuatkan peran dan fungsinya. Masih banyak komunitas masyarakat yang perlu dibina dan diarahkan agar menjadi insan-insan Pancasila oleh BPIP. Untuk itu, melalui forum diskusi ini, berharap pemerintah mengoreksi dan mengevaluasi peran dan fungsi BPIP dalam menangani teknis mempersiapkan kepaskibrakaan, jelas Supriyatna. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, Yudian Wahyudi telah minta maaf atas kegaduhan aturan pelepasan hijab bagi anggota Paskibraka Putri dan juga meralat aturan itu, dan para Paskibraka 2024 memakai hijab saat upacara HUT ke-79 RI tahun 2024. Andi Sagita, Jakarta melaporkan.